wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kiranya kalian berkumpul di sini untuk membicarakan masalah apa, nggih? Kak, sama-sama berkumpul di sini. Kemarin saya baca ujian lagi bahwa saya mengadakan konseling kelompok. Oh, kegiatan konseling kelompok yang Ibu informasikan di WA Group, nggih? Bahwasanya Ibu akan mengadakan kegiatan konseling kelompok ini ya, melalui pengumuman WA Group yang Ibu bagikan itu adalah poster itu, nggih? Pengumuman konseling kelompok itu, nggih? Nggih, baik baik. Apakah kalian mau mengikuti kegiatan yang Ibu akan adakan ini? Mau. Oh, mau, nggih, baik. Ini apakah kalian sudah kenal satu sama lain? Sudah. Oh, sudah kenal. Berarti nggih, berarti kan kalian sudah dikatakan bisa sudah akrab, nggih? Seperti itu, nggih. Tapi kan Ibu juga belum mengetahui nama panjang kalian, gitu. Juga Ibu belum mengetahui ini nama panggilan kalian. Bagaimana kalau kalian itu menyebutkan dahulu nama panjang beserta nama panggilan kalian. Dimulai dari Mbak ini, nggih, memperkenalkan nama panjang kemudian nama panggilan supaya Ibu lebih akrab lagi. Nama saya Putri Rani Widianti, panggilannya Putri. Nggih, baik. Kemudian Mbak Putri, nggih, kemudian monggo silakan. Nama saya Riri Ayu Andita, panggilannya Riri. Oh, nggih, Mbak Riri. Kemudian Mbak siapa? Nama saya Rara Ayu Andita, panggilannya Rara. Oh ya, Mbak Rara, nggih. Ya, kemudian silakan selanjutnya yang terakhir. Nama saya Novita Pratamasari, panggilan Tata. Panggilan Tata atau Ibu boleh memanggilnya dengan panggilan Mbak Novita? Boleh, Bu. Nggih, baik. Mbak Putri, Mbak Riri, Mbak Rara, kemudian Mbak Novita, nggih. Bagaimana kalau kita berdoa dahulu? Nggih, monggo silakan. Berdoa dimulai. Ini ya, tadi kan kalian sudah memperkenalkan diri kalian masing-masing. Kemudian ini kok sepertinya kok agak kaku ya kalian, kok agak sedikit tegang ya. Bagaimana agar bisa mencairkan suasana ini? Kita mulai dengan permainan. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Setuju. Nah, baik. Permainan ini dari Ibu, nggih, yang menentukan. Nah, permainan ini adalah permainan melafalkan kata dengan cepat, nggih. Melafalkan kata dengan cepat. Nanti Ibu berikan beberapa kata-kata. Nah, kalian harus melafalkan kata-kata itu dengan cepat. Nah, nanti setelah melafalkan kata-kata itu, kalian secara bersamaan bareng, nggih, melafalkannya itu. Tetapi kalian juga mengobservasi teman kalian. Siapa tahu ketika melafalkannya dengan cepat itu ada yang salah. Seperti itu, nggih. Jadi dari diri kalian juga mengobservasi teman kalian, melihat siapa yang salah, kemudian yang salah tadi kita berikan hukuman. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Setuju, Bu. Oke, baik. Apakah kalian sudah siap untuk melakukan permainan ini? Ya, sudah siap, ya. Baik, ini permainannya adalah melafalkan kata dengan cepat. Kalian perhatikan, ya. Ibu akan memberikan kata-kata, yaitu kontak, tongkat, tongkol. Kalian lafalkan dengan cepat. Monggo silakan. Kontak, tongkat, tongkat. Dengan cepat. Oke. Apakah sudah ada yang salah? Ada. Nggih, siapa? Oh ya, Mbak Riri. Salah, nggih. Tadi bagaimana melafalkannya? Tongkat, kontak. Keliru, nggih. Nggih, baik. Nah, tadi kan di awal sudah kita sepakati jika ada yang salah kita memberikan hukuman. Nah, hukuman kira-kira apa yang pantas buat Mbak Riri? Oh ya, monggo silakan Mbak Rara. Menyanyikan lagu Galatu ada 5 dan diganti huruf I. Diganti huruf I, berarti maksudnya huruf vokalnya diganti dengan huruf I. Apakah Mbak Riri setuju? Setuju. Nggih, monggo silakan. Yuk menyanyi. Biliki diberi Baik, nggih. Ini nggih, apa namanya? Sudah kelihatan bersemangat lagi, nggih. Maksudnya sudah kelihatan bersemangat dan berapi-api, nggih. Nggih, sudah tidak kaku lagi, nggih. Nah, kalian tadi ini melakukan permainan yang Ibu sajikan. Nah,
yang akan Ibu tanyakan di sini, dari permainan tersebut pastikan tersirat makna. Nah, apakah kalian sudah bisa tahu? Apakah kalian ada yang tahu makna dari permainan ini? Ye, baik, Mbak Rara, ya. Supaya bisa fokus, Bu. Supaya bisa fokus, ye, baik. Kemudian, agar kita dapat berkonsentrasi. ye, supaya kita bisa fokus dan supaya kita bisa berkonsentrasi. Dan juga tadi kan siapa yang salah itu apa namanya? Sportif, ya, menerima hukuman. Nah, makna dari permainan ini adalah apa? Supaya untuk kita melatih berkonsentrasi dan bisa lebih fokus dalam melakukan kegiatan. Seperti itu, nggih. Kemudian yang salah harus bisa sportif. Sportif artinya apa? Mengakui bahwa dia salah. Kemudian dia apa? Mau melakukan hukuman yang telah disepakati antar anggota kelompok tadi, nggih. Nggih, baik, sampai sini ada yang sudah bisa dipahami? Bisa, Bu. Nggih, baik. Kemudian ini kan kalian sudah tidak merasa tegang lagi, nggih. Sudah beda, nggih, dari sebelum permainan dan sesudah permainan kan perasaan kalian berbeda, ya. Sudah tidak tegang lagi dan sudah apa ya, bisa rileks, nggih. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Apakah kalian sudah ada yang tahu mengenai konseling kelompok itu apa? Oke? Belum, Bu. Oke. Belum. Bagaimana? Belum? Oke, baik. Masih terlihat asing, ya, baik. Ya, baik. Baik, ini ya akan Ibu jelaskan mengenai apa itu konseling kelompok. Bahwasanya konseling kelompok adalah upaya pemberian bantuan dari konselor kepada konseli dalam upaya untuk mengatasi masalah dalam dinamika kelompok. Nggih, konselor di sini adalah saya. Nggih, konselor di sini yang bertindak adalah saya, kemudian konseli orang yang mempunyai masalah adalah kalian. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kemudian jadi semisal seperti ini, nggih. Mbak Rara nanti mempunyai masalah mengenai apa ya, misalnya mengenai dia tidak bisa mengatur waktu. Nah, suatu ketika di dalam kelompok ini ada orang yang pernah mengalami bahwasanya saya juga tidak bisa mengatasi tentang mengatur waktu. Misalnya Mbak Reni, ya, sudah pernah mempunyai masalah yang hampir sama dengan Mbak Rara. Nah, nanti Mbak Reni memberikan solusi atas permasalahan yang sudah Mbak Reni ini pecahkan, sudah Mbak Reni lalui kepada Mbak Rara. Seperti itu, nggih. Jadi nanti kita dalam kelompok ini saling bekerja sama bahu membahu untuk sama-sama mengatasi permasalahan yang dialami oleh Mbak Rara. Seperti itu, nggih. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kemudian ini di dalam konseling kelompok ini bukan berdasarkan atas voting terbanyak, nggih. Misalnya voting terbanyak di sini adalah suara terbanyak, misalnya mengatasi masalah Mbak Rara. Tadi Mbak Riri sama Mbak Novita mengusulkan alternatif pemecahan masalah seperti ini. Kemudian Mbak Reni yang tidak sama, alternatif solusi pemecahan masalahnya tidak sama seperti yang diutarakan Mbak Riri sama Mbak Novita. Bukan berarti Mbak Novita sama Mbak Riri itu yang menang atas solusi permasalahan untuk Mbak Rara. Tetapi apa? Kita mencari kesepakatan bersama, kita mencari solusi yang terbaik atau jalan tengah terhadap masalah yang dialami oleh Mbak Rara. Seperti itu, nggih. Jadi kita sepakat bersama-sama dan sama-sama mencari jalan terbaik atas masalah dari anggota kelompok itu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Nggih. Ada pertanyaan? Saya, Bu. Oh, nggih, Mbak Novita. Nggih, monggo silakan. Di konseling kelompok ini apakah ada asas-asas, Bu? Bisa Ibu jelaskan? Oh, baik, nggih. Di dalam konseling kelompok ini ada begitu banyak asas, nggih. Ibu terangkan, yaitu asas pertama yaitu asas keterbukaan. Kemudian kedua adalah asas kesukarelaan. Kemudian yang ketiga adalah asas apa? Kerahasiaan. Ya, sebelum Ibu menjelaskan mengenai asas itu, apakah ada yang bisa membantu Ibu untuk memperagakan sesuatu? Ya, Bu. Oh, nggih, Mbak Putri, nggih, monggo silakan berdiri. Nggih, silakan berdiri. Ini ya, di depan Mbak Putri kan ada kursi. Nah, bisakah Mbak Putri mengangkatnya? Apakah terasa berat, Mbak Putri?
nggih, berat nggih, monggo silakan duduk kembali. Nah, seperti itu nggih, mengenai asas keterbukaan. Nah, di sini asas keterbukaan, apa tuh asas keterbukaan itu? Jadinya sesama anggota kelompok harus saling terbuka, mengungkapkan masalah yang menjadi ganjalannya selama ini, dan mari kita sama-sama memberikan memecahkan masalah tersebut, mencari jalan tengah, mencari solusi yang terbaik atas masalah yang ada pada diri kalian. Seperti itu nggih. Jadi kita bebas terbuka nggih, mengungkapkan masalahnya. Nah, dari yang diperagakan Mbak Putri tadi, misalnya kalian mempunyai masalah, terus kalian mengungkapkannya di dalam kelompok ini, kan akan terasa plong kan? Iya kan? Merasa bahwa beban berat itu akan terasa ringan kan? Karena sesama anggota kelompok bisa saling bahu membahu atas pemecahan masalah yang terjadi. Nah, ketika Ibu bertanya Mbak Putri tadi, kalau misalnya Ibu menyuruh Mbak Putri mengangkat kursi tadi, jawabannya Mbak Putri apa? Selama 5 jam, mengangkat selama 5 jam. Berat. Nah, itu masalah ya, seperti masalah yang ada di dalam diri kita. Kita pendam sendiri, tidak kita ungkapkan kepada orang lain, itu kan akan terasa berat kan? Nah, seperti itu nggih, ibaratnya masalah kalau kita bicarakan dengan orang yang tepat, kita percaya pada orang itu dan kita mendapatkan solusi, kita kan masalah kita akan menjadi lebih ringan lagi. Tetapi jika kita memandang masalah itu sendiri, terasa berat. Seperti itu nggih, itu yang dimaksud dengan asas keterbukaan. Kemudian yang kedua adalah asas kesukarelaan. Apa itu asas kesukarelaan? Bahwasanya di sini kalian kesini tadi, iya toh, kalian kan kesini, berkumpul kesini, katanya ingin mengikuti konseling kelompok. Itu apakah ada paksaan? Tidak ada paksaan sama sekali kan? Nah, itu asas kesukarelaan adalah tidak adanya paksaan dari orang lain. Seperti itu nggih. Kemudian asas yang ketiga adalah asas kerahasiaan nggih. Di sini Ibu akan memberikan contohnya. Tadi kalau asas keterbukaan kan sudah diperagakan oleh Mbak Reni nggih. Kemudian ini di sini Ibu mempunyai sebuah kertas nggih. Apa yang kalian lihat dari kertas ini? Putih. Bersih enggak? Bersih. Kemudian apakah ada noda atau yang lainnya? Tidak ada noda. Kemudian coretan juga tidak ada. Terlihat pucet tidak? Tidak. Berarti masih putih, bersih dan tidak pucet nggih. Kemudian kalian perhatikan nggih apa yang Ibu ini peragakan. Kertas ini akan Ibu remas menjadi bagian kecil. Kalian perhatikan nggih. Kemudian setelah Ibu remas kan menjadi bagian kecil. Kemudian Ibu buka. Apakah yang bisa kalian lihat? Mengkeret. Lainnya apa? Kertas ini seperti apa? Kucel. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Apakah bisa kalau meskipun Ibu setrika ya, katakanlah bisa misalnya Ibu setrika, apakah kertas ini akan kembali seperti semula sebelum Ibu remas tadi? Tidak kembali kan? Nah, begitu juga. Misalnya nggih, di dalam konseling kelompok ini kan ada yang namanya asas kerahasiaan. Itu artinya apa? Berarti apa yang kita bicarakan di dalam kelompok ini tidak boleh keluar dari anggota kelompok ini. Jadi, apa yang kita bicarakan di dalam kelompok ini tidak boleh kalian bicarakan kepada teman di luar kelompok kalian, nggih. Kalian tidak boleh membocorkan rahasia yang terjadi di dalam konseling kelompok ini. Istilahnya ibaratnya tadi Ibu kan ada kertas yang putih bersih, kemudian Ibu remas, tidak bisa kembalikan. Nah, seperti ini juga misalnya kalian diberikan rahasia oleh teman kalian, iya kan? Nah, dan ketika itu pula kalian merusak kepercayaan yang telah diberikan teman kalian. Teman kalian bagaimana? Tidak percaya. Tidak akan percaya kembali kan? Makanya di dalam konseling kelompok ini sangat dibutuhkan apa itu yang namanya asas kerahasiaan. Kemudian di dalam konseling kelompok itu juga ada sifat keanggotaan. Nah, sifat keanggotaan di sini adalah ada dua, yaitu sifat terbuka, yang kedua adalah sifat tertutup. Sifat terbuka adalah kalian ini kan berjumlah 4 ya, 4 anggota kelompok. Nah, sifat terbuka di sini kalian
anggota kelompok ini bebas untuk memasukkan atau mengajak teman di luar kelompok ini. Jadi nih misalnya Mbak Putri mengajak Mbak siapa itu untuk masuk ke dalam kelompok ini, ya. Jadi kalian bebas mengajak teman kalian untuk masuk ke dalam konseling kelompok. Nah, ada kelebihannya. Kelebihannya apa? Dalam konseling terbuka ini sifatnya kalian bebas untuk mengajak siapa saja. Kemudian apa? Apalagi kelebihannya? Itu tadi ya, bebas. Terus siapa saja yang bisa kalian ajak sesuka hati kalian. Misalnya kalian akrab dengan siapa, terus kalian mengajak, kan kalian bebas nggih? Bisa memasukkan siapa saja. Nah, di dalam konseling kelompok ini karena keluar masuknya anggota. Nah, tadi ya, kalian kan bebas untuk memasukkan teman kalian. Nah, ketika salah satu anggota kelompok itu sudah ada yang menemukan solusi atas permasalahannya, masalahnya sudah teratasi, seperti itu nggih, kalian bisa keluar dari konseling kelompok ini. Jadi kalian bebas untuk keluar masuk, seperti itu nggih. Nah, kekurangannya, kelemahannya di dalam konseling kelompok sifat terbuka ini adalah apa? Jadi apa kalau bebas keluar masuk? Rahasia bisa terjamin tidak? Tidak ya, karena kan bebas keluar masuk, orang bebas keluar masuk ya untuk anggota kelompoknya. Kemudian kalian juga apa? Seperti permainan yang pertama tadi, seperti permainan yang telah Ibu suguhkan tadi, apa maknanya? Masih ingat tidak? Untuk melatih apa? Konsentrasi supaya bisa apa? Fokus, iya kan? Di dalam sifat terbuka ini kalian tidak bisa fokus kan? Karena apa? Memikirkan keluar masuknya anggota, kalian tidak bisa fokus terhadap apa? Anggota sesama anggota lain, iya kan? Kalian juga tidak bisa akrab kan? Karena keluar masuknya anggota yang baru tadi. Nah, yang kedua adalah sifat apa? Tertutup. Apa itu artinya? Nah, tertutup adalah kalian ini kan berjumlah 4. Ya sudah, dari awal sampai akhir nanti jumlah anggotanya akan tetap seperti ini, 4. Seperti itu nggih. Tapi kelebihannya apa? Dibanding dengan sifat yang terbuka tadi rahasia terjamin tidak? Tidak. Nah, kalau konseling tertutup itu apa? Rahasia terjamin. Terjaga, terjamin, karena hanya 4 orang ini yang mengetahui masalahnya. Kemudian ada apa? Sisi kelemahannya, yaitu sisi kelemahannya apa? Sepanjang dari awal sampai akhir konseling kelompok kan kalian hanya bertemu dengan orang-orang ini, ya kan? Jadi apakah kalian nanti akan merasa bosan? Itu bisa, pasti nggih. Pasti terjadi kebosanan. Tetapi di sisi lainnya kalian juga semakin akrab, iya toh? Satu sama lainnya. Kemudian apa? Terjalin kekeluargaan, iya kan? Nah, seperti itu nggih. Ada sifat dari konseling kelompok yaitu terbuka dan tertutup. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Kemudian Ibu akan bertanya, dari konseling kita yang akan kita lakukan ini, kalian memilih konseling kelompok yang bersifat terbuka atau tertutup? Ya, tertutup. Kenapa? Alasannya? Akan rahasia terjamin. Kemudian terjaga. Kita juga bisa tidak bocor ke orang lain. Tidak bocor ke orang lain, dan juga kita bisa fokus terhadap sesama anggota kelompok ini. Seperti itu nggih. Berarti kita sepakati bersama kalau sifat konseling kelompok kita adalah sifat yang tertutup. Baik. Kemudian mengenai kesepakatan waktu. Bagaimana mengenai kesepakatan waktu? Apakah ada di antara kalian yang ingin mengutarakan pendapatnya bahwasanya kita berapa lama Bu? Seharusnya kita ini misalnya 30 menit Bu, 40 menit atau yang lainnya. Apakah ada yang ingin berpendapat? Nggih, Mbak Riri nggih? Nggih, monggo. 45 menit. Kemudian Mbak Novita? 30 menit Bu. 30 menit. Kemudian ada yang lain? Ini Mbak Putri? Sama juga 30 menit. Mbak Rara? Kalau 30 menit kecepatan Bu. Kalau 30 menit kecepatan, berarti Mbak Rara memilih yang ke berapa menit? 45 menit. Nggih, baik. Ada yang mau menyanggah pendapatnya yang lain ya? 30 menit sudah cukup Bu. 30 menit sudah cukup. Yang lainnya berpendapat? Ya, kemudian Mbak Riri, bagaimana Mbak? Saya 45 menit tidak lama juga tidak sebentar Bu. 45 menit, tidak lama juga tidak sebentar. Berarti sudah cukup ya, dengan pas-pasan seperti itu ya. Nah, monggo kita sepakati bersama. Kita mau
berapa menit? 45 menit. Berarti kalian semua setuju nggih 45 menit. Nah, kita sudah mensepakati nggih bahwasanya sifat konseling kelompok kita kali ini adalah sifat tertutup. Juga kita menyepakati dalam alokasi waktunya kita akan dalam pertemuan ini kita akan menghabiskan 45 menit kebersamaan kita nggih. Kemudian Ibu akan menjelaskan bahwasanya konseling kelompok ini adalah kita harus saling menghargai satu sama lain. Kita juga tidak bisa merendahkan. Misalnya seseorang mengungkapkan suatu masalahnya seperti ini, kita tidak boleh istilahnya ngece nggih. Cuma masalah seperti itu kecil dan lain sebagainya, tidak boleh seperti itu nggih. Kita harus saling menghargai satu sama lain. Kemudian juga misalnya kalian kalau misalnya ingin berpendapat itu apa? Etikanya kita harus mengangkat tangan kita. Misalnya, Bu, saya mau memberikan solusi atas permasalahan A, B, C, D, seperti itu nggih. Kemudian juga etika yang lain adalah ketika teman sedang mengemukakan pendapatnya, kita tidak boleh menyela nggih. Jadi ketika teman berbicara, kita tidak boleh menyela pembicaraan teman kita. Jadi itulah saling menghargainya. Seperti itu nggih. Apakah sampai di sini kalian sudah memahaminya? Sudah, baik. Sekarang tadi kan sudah membicarakan mengenai apa itu konseling kelompok, terus juga apa itu azas, kemudian juga sifat, kemudian juga alokasi waktu. Nah, sekarang kita pada tahap ini di mana kalian bisa mengutarakan apa yang selama ini menjadi masalah kalian, dan kita membahasnya berpendapat, kita membahasnya bersama-sama di dalam konseling kelompok ini nggih. Baik, apakah kalian sudah siap untuk memulai membicarakan masalah kalian? Siap. Oke, monggo silakan. Siapa dulu yang ingin mengutarakan masalahnya? Saya. Nggih, monggo Mbak Rara. Saya memiliki masalah ketika saya menonton drama Korea, saya sampai larut malam bahkan tidak tidur. Dan saya kadang sampai lupa tidak mengerjakan PR. Jadi ini nggih, selama ini menonton drama Korea sampai dibela-belain tidak tidur dan tidak mengerjakan PR sama sekali itu Mbak, tidak mengerjakan PR sama sekali. Tidak. Oh nggih, baik. Monggo kemudian kita nggih, monggo. Saya kalau siang tidurnya kelamaan dan males-malesan membantu ibu. Oh, tidur siang kelamaan sehingga tidak membantu ibu pekerjaan ibu. Oke, baik. Kemudian siapa lagi? Kemudian Mbak Riri, monggo. Bu, saya sering rebahan sampai scroll TikTok sampai lupa mengerjakan tugas rumah. Scroll TikTok sambil rebahan sampai tidak lupa mengerjakan tugas. sampai lupa mengerjakan pekerjaan rumah. Oke, baik. Monggo silakan Mbak Putri ya. Monggo. Masalah saya sama seperti Riri. Oke. Saya juga sering scroll TikTok sampai lupa waktu dan sampai lupa menyapu halaman. Oh, seperti itu ya. Jadi Mbak Putri, Mbak Riri itu hampir sama nggih masalahnya, keasikan scroll TikTok dengan rebahan sampai lupa mengerjakan pekerjaan rumah. Kemudian tadi Mbak Novita bahwasanya ini nggih, apa namanya tadi? Tidur siang terlalu lama. Nggih. Kemudian Mbak Rara adalah apa namanya? Melihat drakor sampai lupa mengerjakan PR dan apa namanya? Sampai larut malam dibela-belain sampai tidak bisa tidur. Nah, dari masalah yang kalian ungkapkan ini, kira-kira masalah yang berat itu yang masalahnya siapa nggih? Masalah Mbak Rara nggih. Kenapa kok bisa berat? Karena sampai nonton drakor sampai nggak tidur. Kemudian sampai tidak mengerjakan PR. Sebentar Ibu mau tanya, kalau Mbak Riri tadi kan scroll TikTok ya, rebahan scroll TikTok tapi masih sempat mengerjakan PR. Masih sempat. Mbak Putri bagaimana? Jadi Mbak Novita juga masih sempat mengerjakan PR. Jadi masih bisa untuk ini ya, untuk bisa memilah-milah nggih mana pekerjaan yang utama, mana pekerjaan yang harus dikesampingkan seperti itu nggih. Pekerjaan utama kalian sebagai pelajar kan adalah belajar dan mengerjakan PR. Tapi kalau masalah Mbak Rara tadi yang kalian anggap berat karena Mbak Rara sampai tidak tidur nggih.
tidak tidur dan tidak mengerjakan PR. Beda dengan kalian. Jadi bagaimana kalau kita sepakati bahwasanya ini pada konseling kelompok kita kali ini kita membahas dan membahas masalah Mbak Rara terlebih dahulu. Bagaimana? Kalian sepakat nggih? Sepakat nggih, baik. Kemudian yang ingin saya tanyakan kepada Mbak Rara, monggo silahkan diceritakan kembali biar teman-teman bisa ini fokus untuk mendengarkan ceritanya Mbak Rara. Monggo silahkan Mbak Rara kembali menceritakan apa yang menjadi masalah Mbak Rara selama ini biar teman-teman juga bisa mendengarkan ya secara gamblang masalah Mbak Rara. Monggo silahkan. Saya memiliki masalah ketika saya menonton drama Korea sampai larut malam bahkan tidak tidur, dan saya sampai tidak mengerjakan tugas sekolah yang PR. Tugas sekolah yang PR. Sebentar Mbak Rara, saya ingin tanyakan apakah Mbak Rara itu dalam kategori maniak drakor seperti itu? Bisa dibilang seperti itu nggih. Jadinya maniak drakor, terlalu suka seperti itu dengan drakor. Ini Mbak Rara yang ingin Ibu tanyakan. Dari kapan Mbak Rara itu kok bisa sampai maniak drakor itu? Dari pandemi, Bu. Dari pandemi, berarti sekarang sudah kelas 2 SMP, berarti hampir 2 tahun. 2 tahun ya, berarti lama sekali ya, sudah lama sekali ya Mbak Rara. Nah, awal mula itu seperti apa Mbak Rara kok bisa sampai suka ini film drakor ini? Awalnya saya dikasih tahu tetangga saya, saya lihat, saya juga lihat, terus keterusan. Oh gitu, awalnya dari tetangga yang memberitahu bahwa drakor atau grup band? Awalnya grup, terus ada drama Korea saya juga lihat. Oh gitu, jadi awalnya Mbak Rara maniak Korea ya, ibaratnya seperti itu tuh dari grup band, kemudian merambah ke drakor seperti itu nggih. Nggih, selama 2 tahun nggih. Berarti kan itu rentang waktu yang cukup lama sekali nggih. Kemudian yang ini Ibu tanyakan, kok bisa sampai tidak mengerjakan PR? Itu apa yang dipikirkan Mbak Rara? Ya karena saya terlalu suka nonton drama Korea itu sampai lupa. Oh gitu, nggih, karena terlarut nggih melihat. Nah itu ya Mbak Rara, ketika melihat drama Korea itu kapan gitu waktunya Mbak Rara itu melihatnya? Kok sampai tidak tidur itu apa seharian full? Kan waktu pandemi itu kan kalian total tidak sekolah nggih, berarti kan di rumah terus nggih. Nah apakah dari pagi sampai malam atau bagaimana Mbak? Ya ketika ada sela waktu gitu. Oh jadi ketika ada sela waktu kemudian menghabiskan gitu. Apa bisa dibilang sampai kebablasan gitu Mbak nontonnya? Oh seperti itu nggih, jadi kebablasan sampai lupa waktu nggih, seperti itu nggih, baik. Terus ini Mbak Rara, Ibu ingin bertanya dari apa ya yang Mbak Rara lakukan tadi, apakah Mbak Rara itu ini sampai berpikir kalau misalnya saya melakukan ini terus akan menjadi seperti apa gitu, apa sempat berpikir Mbak Rara? Berpikir ke arah situ? Iya, kalau saya seperti ini terus nanti akan merambat ke nilai saya yang akan berkurang. Oh gitu, jadinya Mbak Rara itu berpikir kalau terus-terusan seperti ini akan berpengaruh kepada nilai Mbak Rara nggih. Nggih. Kemudian apakah ada yang ingin bertanya kepada Mbak Rara? Saya nggih, Mbak Novita silakan. Ra, kan di drakor itu ada episode, kamu sehari bisa nonton sampai episode berapa? Ya 1 sampai 6 episode. Itu berapa jam? 6 jam. Hah? Sampai menonton sampai 6 jam. Nggih, baik. Berarti satu episode itu kira-kira 1 jam nggih. Berarti menonton sampai 6 jam. Berarti kalau malam sampai tidak tidur itu berarti setelah apa ya? Kira-kira jam berapa itu? Berarti kan itu ya Mbak ya, apa namanya, dari malam sampai pagi. Nah sebelum menonton drakor ini yang dilakukan kegiatan Mbak Rara apa? Ya ketika ada sholat dulu. Oh gitu, setelah itu nonton TV gitu ya. Jadi memang tidak ada kesempatan untuk belajar seperti itu. Jadi nonton TV kemudian nonton drakor seperti itu nggih. Baik, apakah sudah cukup? Sudah cukup. Nggih, monggo siapa lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Nggih, monggo silakan. Nggih, monggo Mbak Riri. Emang kamu mata kamu gak sakit? Biasa kadang-kadang sampai merah dan bengkak.
kan kayak mengikuti alur cerita dan kayak ada adegan menguras air mata. Seperti itu nggih. Jadi matanya itu perih juga sampai bengkak nggih karena apakah nangis Mbak itu waktu adegan yang menguras air mata sampai nangis gitu. Seperti itu. Sesenggukan gitu. Nggih. Jadi nggih itu nggih sampai nangis menguras air mata dan lain sebagainya nggih. Ya ampun. Nggih, monggo silakan Mbak Putri. Nggih, monggo. Terus gimana tanggapan keluarga kamu kalau kamu sering nonton drakor sampai lupa waktu? Ya dimarahin karena aku masih ngayal yang nonton terus. Masih ngeyel. Berarti kan ini intinya keluarganya juga ini nggih apa namanya? Menegur nggih, tetapi Mbak Rara tetap ngeyel seperti itu nggih. Ketika ditegur terus ngeyel itu apakah orang tua Mbak Rara, kerabat, keluarga gitu tidak menasehati Mbak Rara? Ya tidak, kan udah kayak istilahnya sambal jelek gitu. Oh udah apa ya istilahnya bosen ya, sudah bosen menasehati Mbak Rara gitu. Jadi Mbak Rara dibiarkan gitu saja. Nah sekarang yang ingin Ibu tanyakan, kan menonton drakor di HP ya, itu apa nggak menggunakan pulsa Mbak? Menggunakan pulsa nggak? Apa di rumah ada fasilitas wifi? Tidak ada. Berarti kan kalau pulsa datanya habis Mbak Rara Minta tambahan ke orang tua. minta tambahan ke orang tua nggih, baik. Tapi selalu dikasih. Iya. Nah, selalu dikasih nggih. Nggih, kemudian yang ingin saya tanyakan ya, ini Mbak Rara, ketika Mbak Rara itu tidak tidur, kemudian tidak mengerjakan PR, itu perasaan Mbak Rara gitu ada perasaan apa yang bergelayut di perasaan di hati Mbak Rara? Ya, saya ingin berubah. Oh, Mbak Rara ingin berubah bagian bagaimana? Ya, berubah untuk mengurangi menonton drakor dan bermain HP. Kan ini nanti juga bergantung dengan nilai saya. Oh gitu, jadi Mbak Rara mempunyai keinginan untuk berubah supaya tidak tergantung melihat drakor sampai larut malam seperti itu. Dan Mbak Rara juga berpikir kalau terus-terusan seperti ini akan mempengaruhi nilai Mbak Rara. Oh iya, Mbak Rara ini apa termasuk siswi berprestasi di kelas? Iya Bu. Oh iya, kemudian waktu berarti kan waktu SD ya? Iya. Kan waktu kelas 1 2 kan selama PJJ kiranya di rapat itu tidak ada apa namanya ini ya, perankingan ya. Iya kan semester kelas 1 semester 1 sampai 2 nggak ada perankingan kan ya? Yang ibu lihat kemarin itu kan nggak ada perankingan. Berarti kan Mbak Rara tadi siswa yang berprestasi itu waktu SD nggih. Nggih. Oh jadi Mbak Rara takut bahwa jika terus-terusan seperti ini itu akan mempengaruhi nilainya Mbak Rara. Kemudian Mbak Rara kan sudah berpikir kalau misalnya saya terus-terusan seperti ini itu akan mempengaruhi nilai yang saya dapatkan. Kemudian ya, harapan apa yang Mbak Rara bisa harapkan melalui konseling kelompok ini? Saya ingin berubah. Oh iya, ingin berubah. Nah, ketika ingin berubah itu apa yang Mbak Rara ini lakukan? Saya ingin berubah. Nah, berubahnya itu yang bagaimana? Ya, daripada saya bermain HP, saya lebih baik melakukan hal yang bermanfaat. Oh gitu ya. Jadi yang seharusnya dilakukan Mbak Rara adalah melakukan hal yang bermanfaat. Seperti itu nggih? Bu, maaf. Nggih, monggo. Hera, kan kamu kan bisa melakukan hobimu. Oh iya, hobimu kan memasak dan olahraga. Oh nggih, memasak dan olahraga nggih. Nah, kamu kan bisa memasakkan kita dan bawa ke sekolah. Iya, Nah, bagus bagus sekali nggih. Nggih, kemudian Mbak Reni? Oh, lebih kamu memaksa, jadi bisa masakan kita berangkat ke sekolah. Nah, oh nggih dibawa ke konseling kelompok kita kali ini nggih. Besok nggih dan kita bisa mencicipi nggih masakannya Mbak Rara kan nanti kita bisa nilai nggih. Kalau bagus, baik, enak, nanti kita tinggal bayar ya sama Mbak Rara untuk lain kali kalau kita suruh memasakkan Mbak Rara, malah itu kan bisa menjadi pemasukan Mbak Rara yang lebih positif kan daripada nonton drakor ya kan, buang-buang uang, buang waktu, ya kan. Nah ini ya Mbak Rara ya, tadi kan Mbak Riri juga sudah mengatakan bahwa untuk mengatasi menonton drakor, Mbak Rara harus melakukan hobinya. Berarti kan mensibukkan diri ya, yaitu dengan olahraga. Mbak, kesukaan Mbak Rara itu apa? Seperti bersepeda dan voli. Misalnya voli ya. Kita kan bisa voli kan biasanya ada
grup ya kan, ada kelompok gitu dan bisa latihan. Biasanya kan tiap sore nggih, tiap sore gitu bisa digunakan. Nanti kalau misalnya sudah sampai rumah kan pastinya capek ya, pastinya mengikuti voli pastinya kita sudah mengerjakan PR terlebih dahulu. Baru setelah itu apa? Kita melakukan kegiatan yang lain yaitu voli. Sampai di rumah kan sudah capek ya, badan sudah capek, kita istirahat, mandi, kemudian langsung tidur kan bisa ya. Jadi tidak apa, pikiran kita tidak terfokus ke drakor seperti itu. Jadi dari rangkuman ini dari apa ya, percakapan kita tadi bisa Ibu rangkum bahwasanya untuk ini mensiasati supaya pikiran Mbak Rara tadi tidak hanya terfokus pada apa drakor, adalah kita melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat lagi. Kemudian ini hal yang seharusnya dilakukan Mbak Rara adalah apa? Selama ini kan dia tidak bisa membagi waktu kan ya, tidak bisa membagi waktu antara kegiatan utama Mbak Rara sebagai pelajar dan juga kegiatan sampingan Mbak Rara. Sebentar, Ibu mau tanya, sebenarnya menonton drakor itu boleh atau tidak sih? Boleh. Asal apa? Nah, ingat waktu ya kan, tidak keblabasan. Kan kita menonton drakor itu kan istilahnya untuk hiburan kita ya, biar kita itu merasa apa tidak tegang, tidak sepaneng karena hanya belajar terus. Jadi boleh saja yang menonton drakor, menonton TV asal tidak kebablasan. Jadi yang harus dilakukan Mbak Rara adalah, tugas Mbak Rara adalah apa? Sebaiknya saya sudah bisa memanajemen waktu. Nah, memanajemen waktu dengan mengatur waktu. Jadi nanti Ibu berikan tugas kepada Mbak Rara adalah membuat jadwal kegiatan harian, yang dimana jadwal kegiatan harian itu kita apa ya, kita ini apa namanya, kita lihat bersama nggih, supaya nanti kalau misalnya Mbak Rara itu tidak disiplin melakukan kegiatannya, kita bisa saling apa, mengingatkan ya kan, bisa saling mengingatkan apa yang dilakukan Mbak Rara ini, bahwa ini adalah kenapa kamu tidak melakukan seperti ini nggih. Jadi kalian jangan sungkan nggih untuk mengingatkan Mbak Rara supaya tidak berpikir ke drakor terus nggih. Jadi tadi Mbak Rara harus membuat apa, jadwal kegiatan harian nggih. Saya mau beri usulan untuk Pak. Oh nggih, solusi nggih, monggo silakan. Oh ya, Ra. Tadi kan kamu bilang kamu sehari bisa nonton drakor sampai 5 kalau nggak 6 episode. Gimana kalau kamu menguranginya 3 atau 2 episode, apakah kamu bisa? Bisa. Oh berarti ini ya, Ibu simpulkan ya, tadi kan Mbak Putri bertanya kalau sehari sampai 6 episode, kemudian Mbak Putri memberikan solusi kalau untuk menghilangkan secara belas gitu kan nggak bisa gitu. Jadinya Mbak Putri memberikan solusi bahwasanya dari setiap hari itu dikurangi melihatnya dari misalnya 5 episode menjadi 4, menjadi 3, menjadi 2, kemudian menjadi 1, kemudian kan pasti lama-kelamaan akan terbiasa nggih, supaya tidak tergantung kepada drakor seperti itu nggih. Apakah bisa diterima solusi dari Mbak Putri? Bisa, Bu. Nggih, bahwasanya ini nggih masalah kita bersama ya, tadi telah kalian ungkapkan nggih dari Mbak Rara, Mbak Riri, kemudian Mbak Putri dan Mbak Reni, itu adalah masalah yang hampir sama, yaitu tentang manajemen waktu. Bahwasanya kalian itu ada yang terlalu asik, rebahan, scroll TikTok sampai lupa tidak membantu pekerjaan orang tua. Kemudian juga apa namanya, Mbak Novita tidur siang terlalu lama juga sampai lupa tidak membantu pekerjaan orang tua. Kemudian yang kalian anggap bahwa masalah yang terberat adalah masalahnya Mbak Rara adalah juga mengenai manajemen waktu. Jadi di sini saya harapkan Mbak Rara bisa memanajemen waktu dengan baik ya, mengatur waktu dengan baik. Tugasnya nanti dikerjakan ya, selain tugas manajemen waktu, karena tadi Mbak Rara juga sudah berkomitmen ya untuk berubah. Jadi bagaimana kalau dengan adanya kontrak perilaku Mbak. Jadi selain tugasnya Mbak Rara adalah memanajemen waktu, membuat jadwal kegiatan harian, jadi di sini Ibu juga akan memberikan tugas yang lain, yaitu mengenai kontrak perilaku nggih. Nggih. Kontrak perilaku itu apa? Nggih, kontrak perilaku adalah suatu tindakan yang ditulis di dalam kertas, nanti jadinya tindakan apa yang dilakukan Mbak Rara nanti
ditulis di dalam kertas itu dan kita awasi bersama nggih, supaya mendisiplinkan Mbak Rara untuk melakukan kegiatan sesuai dengan pedoman yang telah ditulis Mbak Rara supaya tidak lupa nggih. Misalnya nanti kontrak perilakunya karena kan sekarang ini sudah mania drakor nggih. Jadi misalnya Mbak Rara menuliskan apa ya, supaya saya tidak mania saya harus membuat jadwal kegiatan harian, dituliskan di kontrak perilaku ini bla 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 seperti itu nggih. Kemudian nanti nanti Mbak Rara harus berkomitmen tinggi untuk melakukan kontrak perilaku tersebut nggih, dan semua teman-teman juga saling mengingatkan nggih. Nanti Ibu akan membuat grup khusus konseling kelompok untuk masalahnya Mbak Rara. Jadi kalian tugas kalian yang lain selain Mbak Rara adalah saling mengingatkan nggih tentang. Jadi Mbak Rara juga jangan bosan-bosan ya untuk mendengarkan arahan dari teman-teman Mbak Rara nggih. Kemudian di dalam kontrak perilaku nanti maka akan kita terapkan reward dan punishment nggih. Apakah kalian sudah ada yang mengetahui apa itu reward dan punishment? Ya baik. Akan Ibu jelaskan deh. Adalah reward dan punishment ini adalah pertama kali reward itu adalah hadiah. Nah, ketika Mbak Rara bisa untuk melaksanakan perilaku sesuai dengan pedoman yang telah Mbak Rara tuliskan di kontrak perilaku, maka Mbak Rara akan mendapatkan hadiah. Kemudian ketika Mbak Rara tidak bisa melakukan perilaku sesuai dengan pedoman kontrak perilaku, Mbak Rara akan mendapatkan punishment. Nah, punishment ini adalah hukuman. Nah, di sini kita sepakati bersama nggih, reward dan punishment-nya ini dari anggota kelompok ini nggih. Bagaimana, kalian setuju? Sepakat nggih berarti? Ya, kita sepakati nggih bahwa reward dan punishment ini kalian yang menentukan nggih, anggota kelompok dari konseling kelompok kita kali ini nggih. Baik, adakah yang ingin memberikan pendapat mengenai rewardnya? Nggih, Mbak Putri, monggo silakan. Saya di rumah ada komik anime. Mbak Rara berhasil melakukannya, saya mau kasih komik itu ke Mbak Rara. yang tadi gratis ya? Nah iya setuju. Nah, memberikan komik nggih. Berarti Mbak Putri akan memberikan komik kepada Mbak Rara jika Mbak Rara berhasil melakukan kontrak perilaku itu dengan baik. Seperti itu nggih. Monggo silakan yang lain. Oh iya Ra, kalau saya memberikan kamu komik bekas nggak apa-apa Ra? Nggak apa-apa supaya aku juga ada kesibukan. Baik. Berarti kan antara Mbak Putri dan Mbak Novita mau memberikan komik ya, meskipun ini tadi baru Mbak komiknya. Komik baru, kemudian Mbak Novita ini komik bekas, tapi Mbak Rara mau menerimanya ya supaya ada kesibukan yang lain. Dan mungkin dari komik itu kan, dari apalagi anime ya, itu kan ada gambar-gambar yang menarik. Iya kan, ada gambar yang menarik. Mungkin kan akan lebih lebih menarik untuk dibaca seperti itu nggih. Kemudian rewardnya tadi seperti itu. Kemudian punishmentnya, kalian mau mengusulkan punishment yang cocok untuk Mbak Rara seperti apa? Nggih? Monggo. Oh iya, kamu kan suka memasak. Nggih. Ada memasakin aku naskah. Iya kan? Mbak Novita memberikan punishment kepada Mbak Rara jika kontrak perilaku itu tidak dilakukan Mbak Rara nggih. Berarti Mbak Putri ingin dimasakkan Mbak Rara naskah seperti itu. Mbak Novita juga. Kemudian Mbak Riri nggih. Apakah setuju Mbak Rara? Setuju. Berarti kita sepakati bersama nggih, reward dan punishment ini dari anggota kelompok ini nggih, bahwasanya akan memberikan reward dan punishment kepada Mbak Rara seperti itu. Monggo silahkan Mbak Rara tuliskan di di kertas ini yang Ibu berikan apa yang ingin Mbak Rara lakukan. Pastinya dengan kesungguhan nggih Mbak Rara menuliskannya di situ. Sudah cukup Mbak Rara, sudah selesai menulisnya? Sudah. Baik. Ini nanti Mbak Rara bawa pulang nggih, kontrak perilaku ini bisa difotokopi atau diperbanyak. Kemudian yang satu harus ditempelkan di meja belajar Mbak Raya supaya bisa mengingatkan. Dan juga kemudian ini tadi kontrak perilakunya ini difoto ya. Terus di-share di grup yang akan Ibu buat nggih, biar sesama anggota bisa saling mengingatkan seperti itu nggih. Baik.
karena tadi kita juga sudah berjalan sudah cukup lumayan lama nggih dari masalah Mbak Rara, terus kita juga sudah menemukan beberapa alternatif pemecahan masalah untuk Mbak Rara. Sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oh ya, Ibu lupa. Ini nggih, sebaiknya kontrak perilaku ini segera dilaksanakan ya Mbak, supaya kita bisa melihat hasilnya. Jadinya kita kan tidak bisa hanya terfokus pada konseling pertama ini kan, sesi konseling yang pertama ini kan. Berarti kita ada terusannya. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Setuju ya. Berarti kita akan mengadakan konseling kelompok pada sesi kedua yang akan kita atur jadwalnya di grup konseling kelompok kita nggih. Oke. Jadi terima kasih nggih karena sudah membantu Mbak Rara untuk mengatasi masalahnya. Ibu mengucapkan terima kasih sekali. Ya, terima kasih ya teman-teman sudah bisa solusi buat saya. Ya, sama-sama nggih. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan konseling kelompok kita kali ini, bagaimana kalau kita berdoa dahulu? Nggih, monggo silakan berdoa dimulai. Ya, terima kasih ya atas kedatangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas kedatangannya. Berarti kan ini pertemuan konseling kelompok kita yang kedua nggih. Masih dengan membahas masalah yang sama, yaitu masalahnya Mbak Rara yang kemarin kecanduan melihat drakor. Seperti itu nggih. Dan pertemuan konseling kelompok kita kali ini adalah untuk melihat perkembangan bagaimana Mbak Rara dalam ini mengubah perilaku yang negatif menjadi yang lebih positif kembali. Monggo, apakah ada yang mau ditanyakan kepada Mbak Rara? Oke, Mbak Putri silakan. Bagaimana pengalaman kamu saat menghilangkan kecanduan nonton drakor? Ya, agak susah kan yang dulunya aku kecanduan, terus untuk berubah kan ya saya sudah berkomitmen. Mbak, ini mau tanya Mbak, silakan. Apa yang kamu rasakan setelah berubah perilaku menjadi perilaku yang lebih baik? Ya, sekarang kayak polanya kayak sudah teratur, nggak seperti dulu, dan saya sudah menjadi lebih baik. Seperti itu. Kemudian ada yang ditanyakan lagi? Apa hambatan kamu untuk merubah perilaku begitu? Ya, harusnya kan aku udah sering seperti itu, kayak mau lagi gitu, tapi ya berkat kalian mengingatkan aku di WA aku, saya menjadi lebih terbiasa. Seperti itu. Berarti keaktifan kalian untuk selalu mengingatkan Mbak Rara mengenai perilakunya yang untuk merubah ke arah yang lebih baik lagi Mbak Rara kan juga sudah berkomitmen untuk merubah perilaku tersebut. Juga Terima kasih ya teman-teman membantu saya untuk merubah diri saya. Ya, sama-sama. Terima kasih karena sudah mengingatkan sama Mbak Rara untuk merubah perilakunya menjadi lebih baik lagi. Kemudian juga khususnya buat Mbak Rara dan umumnya buat Mbak Riri, Mbak Putri, sama Mbak Novita kemarin kan juga sudah mengungkapkan bahwasannya masalah kalian itu adalah mengenai manajemen waktu karena PJJ yang sudah terlalu lama menyebabkan kalian itu keenakan rebahan istilahnya seperti itu. Jadinya Ibu mohon sekali karena kan kalian sudah belajar dengan pengalaman Mbak Rara bagaimana dia belum bisa untuk memanajemen waktu. Jadinya Ibu harap bahwasanya pada konseling kelompok kita kali ini yang kita bahas hari ini dan kemarin itu menjadikan pembelajaran yang bagus buat kita, bahwasanya sangat penting sekali memanajemen waktu, mengatur waktu sebaik mungkin. Boleh tidak tuh misalnya scroll TikTok sambil rebahan, kemudian melihat drakor itu boleh nggak sih sebenarnya? Boleh. Nah, boleh, tetapi harus kenal waktu dan bisa memilah-milah mana pekerjaan yang seharusnya dilakukan. Kalian sebagai pelajar juga harus ditinggalkan Boleh sekali, karena kan itu untuk
ya, supaya kita tidak sepaneng ya terhadap pelajaran kegiatan kita sehari-hari. Hiburan itu boleh sekali ya, seperti itu. Jadi ini bagaimana menurut kalian, apakah ini apa namanya kontrak perilaku yang kita terapkan kepada Mbak Rara itu bisa dikatakan berhasil? Bisa dikatakan berhasil seperti itu ya. Berarti kan selamat ya buat Mbak Rara karena sudah berhasil ya ini merubah perilaku negatif menjadi perilaku yang lebih positif lagi. Dan kemudian kemarin kan kita menerapkan ya bahwasannya kontrak perilaku itu adanya reward dan punishment, ya kan? Kemudian siapa yang kemarin mau memberikan reward atas keberhasilan Mbak Rara? Saya Bu. Oke, Mbak Navita, oke, monggo silahkan. Masih ingat kan apa yang menjadi rewardnya Mbak Novita untuk Mbak Rara? Oke. Ya, monggo silahkan dibawakan sekarang. Oke, silahkan diberikan. Ini tadi buku aku buat kamu, jangan lupa dibaca ya. Makasih ya Kak. Dan lebih belajar giat ya Ra. Iya. Kemudian, oh Mbak Putri, ya. Ini aku ada komik buat kamu dibaca ya, ini jangan nonton terus. Makasih Ya, ya Bu. seperti itu, Ge. Karena kan sudah berhasil dan kemudian Mbak Putri dan Mbak Novita juga sudah memberikan reward dan reward kepada Mbak Rara. Ya, berarti kan kita tidak jadi di apa namanya dimasakkan Mbak Rara, Ge. Gak apa-apa, Ge. Yang penting kan Mbak Rara sudah berhasil meningkatkan perilaku yang lebih positif lagi. Kemudian ini kayak pesan ibu, setelah adanya pengalaman dari masalah Mbak Rara, kalian harus lebih bijaksana lagi ya menggunakan waktu sebaik mungkin. Mengingat sebentar lagi kan kalian akan menghadapi UAS. Seperti itu ya, belajar yang rajin dan sukses selalu buat kalian. Apakah yang ada yang ingin ditambahkan untuk Mbak Rara? Tidak ada, berarti ini konseling kita yang kedua ini kita tutup saja deh, karena sudah berhasil kita merubah perilaku kita sama-sama memecahkan masalah dari Mbak Rara.